Pemerintah baru aja nunda pajak e-commerce. Kenapa? Karena daya beli masyarakat lagi hancur lebur. Pabrik pada tutup, berita PHK massal ada di mana-mana. Orang-orang teriak susah makan. Tapi anehnya, di saat yang sama, pendapatan negara dari pajak pinjol dan pay later malah meroket sampai triliunan rupiah. Lu sadar nggak ada yang salah di sini? Daya beli anjlok, tapi orang makin berani ngutang. Pernah mikir, kenapa saat ekonomi lagi berdarah-darah, tawaran utang tiba-tiba datang kayak pahlawan? Dalam 10 menit ke depan, gue bakal bedah gimana logika sesat, gak hutang gak punya barang, lagi bikin kelas menengah gali kuburannya sendiri. Gue kasih tahu satu rahasia dapur industri keuangan. Saat ekonomi lagi bagus, mereka jualan mimpi. Tapi saat resesi dan daya beli turun kayak sekarang, mereka jualan gengsi yang dibungkus pakai kata kemudahan. Sistem algoritma pinjol dan pay later itu udah disetting buat ngebaca rasa takut lu. Takut ketinggalan zaman, takut kelihatan miskin di tongkrongan, takut dibilang turun kasta gara-gara gaji UMR lu stagnan, atau malah lu lagi was-was kena PHK. Banyak dari lu yang mikir, pakai pay later cuma buat nutupin kebutuhan sementara doang kok. Padahal sistem ini didesain jadi vampir finansial. Mereka tahu persis, kelas menengah itu paling gengsi kalau disuruh turunin standar hidup. Jadinya, walaupun dompet lagi kempes, lu tetap maksain ngopi di tempat mahal, beli baju baru, atau ganti HP pakai duit yang sebenarnya nggak lu punya. Sistem ini ngubah ketakutan lu jadi keuntungan triliunan buat mereka. Lu kerja bakti tiap hari, dimarahin bos, desak-desakan di kereta, tapi duitnya numpang lewat doang buat bayar bunga. Sini, gua ajak lu berhitung pakai matematika warung. Gak usah pakai teori ekonomi makro yang jelimet, kita pakai logika anak SD aja. Katakanlah lu maksain beli HP baru seharga 5 juta rupiah. Gajian lu pas-pasan. Daya beli lu sebenarnya cuma mampu beli HP bekas 2 jutaan. Tapi karena ada mantra cicilan ringan, lu sikat itu HP 5 juta pakai pay later atau pinjol dengan tenor 12 bulan. Salesnya bilang, tenang bang, cicilannya cuma 500 ribuan sebulan. Sehari lu sisihin 20 ribu aja cukup, setara harga sebungkus rokok. Kedengerannya masuk akal kan? Apalagi lu ngerasa 20 ribu itu receh. Sekarang, lu keluarin kalkulator lu. 550 ribu dikali 12 bulan. Hasilnya, 6.600.000 rupiah. Harga asli barangnya 5 juta. Lu bayar 6.600.000. Ada selisih 1.600.000 yang nguap gitu aja jadi asap. Uang 1.600.000 itu lari kemana? Ke kantong investor pinjol. Lu sadar nggak? Di tengah kondisi daya beli yang lagi hancur ini, lu baru aja ngebuang duit 1.600.000 secara cuma-cuma. Padahal duit segitu bisa buat beli token listrik berbulan-bulan, bisa buat beli beras, atau jadi dana darurat kalau tiba-tiba besok pagi lu dapat surat PHK dari kantor. Lu ngerasa pinter karena bisa dapat barang sekarang. Padahal secara matematis, lu lagi kerja bakti gratis selama berminggu-minggu, cuma buat ngasih makan sistem. Ini bukan solusi finansial, bro. Ini kebodohan yang dipoles pakai gengsi. Tahan dulu. Gua tahu apa yang ada di pikiran lu sekarang. Lu pasti mau ngeles dan bilang, gua mah gajinya cuma UMR bang. Udah pas-pasan banget buat makan Senin Kamis. Kalau gua nggak nekat ngutang, sampai kiamat pun gua nggak bakal kebeli barang-barang itu. Kalau nabung mah keburu tua. Dengerin gua baik-baik. Itu bukan realita. Itu doktrin kemiskinan yang udah sukses ditanam di otak lu sama sistem. Lu bilang lu nggak punya duit buat nabung. Oke, logikanya gini. Giliran lu punya cicilan pinjol 500.000 sebulan, lu bisa bayar tepat waktu kan? Lu rela ngurangin jajan, rela bawa bekal, rela nahan lapar demi nggak ditelepon debt collector. Tiba-tiba ruang di gaji lu mendadak tersedia. Artinya apa?
Lu itu sebenarnya punya uangnya. Lu itu sebenarnya punya kedisiplinan yang luar biasa tinggi. Masalahnya cuma satu. Lu lebih rela dan takut sama debt collector daripada peduli sama masa depan lu sendiri. Kedisiplinan lu dibajak buat memperkaya bos-bos pinjol, bukan buat memperkaya diri lu sendiri. Jadi, stop pakai alasan gaji kecil. Ini bukan soal nominal gaji. Ini soal kemana lu mengarahkan kedisiplinan lu. Sekarang, coba kita tarik proyeksi realitanya ke depan. Gua kasih gambaran horor apa yang bakal terjadi dalam 1-3 tahun kalau lu nggak segera sadar dari halusinasi gengsi ini. Bulan ini, lu bayar cicilan aman. Bulan depan, harga kebutuhan pokok naik. Daya beli lu makin tergerus. Di bulan ketiga, lu mulai kewalahan bayar cicilan pertama. Akhirnya, lu buka aplikasi pinjol kedua buat nutupin tagihan aplikasi pertama. Ini bukan lagi gali lubang tutup lubang. Ini namanya gali kubur tutup kubur. Tiba-tiba, di bulan ke-6, badai PHK beneran nyampe ke kantor lu. Lu kehilangan sumber pendapatan. Tapi argo bunga pinjol lu jalan terus. Nggak peduli lu lagi nangis-nangis cari kerjaan baru. Bunga berbunga, denda menumpuk. Yang awalnya cuma utang 5 juta, dalam setahun bisa meledak jadi belasan juta. Mulailah teror telepon ke kontak darurat, ke keluarga, ke teman-teman lu. Reputasi hancur, mental lu kena, keluarga berantakan, tidur nggak tenang. Kehidupan lu berubah jadi neraka, cuma gara-gara lu nggak bisa nahan ego buat pamer HP baru di tongkrongan. Terus gimana dong cara keluarnya? Di tengah ekonomi yang lagi lesu ini, lu butuh strategi bertahan hidup yang logis. Gua kasih 3 aturan main yang bisa lu eksekusi detik ini juga. Aturan pertama, bajak kedisiplinan bayar utang lu jadi kedisiplinan bayar diri sendiri. Mulai bulan depan, potong gaji lu di awal. Anggap aja lu lagi bayar cicilan ke diri lu di masa depan. Masukin ke RDPU atau reksadana pasar uang. Kenapa RDPU? Karena grafiknya stabil naik kayak tangga. Gampang dicairin kalau ada darurat dan bunganya lumayan. Jangan langsung beli emas dulu kalau dana darurat lu masih 0. Ntar lu malah rugi spread harga kalau tiba-tiba kepepet butuh cash. Aturan kedua, lawan mantra ajaib pakai kalkulator. Kalau ada temen atau sales yang ngoceh, udah cicil aja, ringan kok. Jangan debat pakai emosi. Keluarin kalkulator lu, hitung total harga beserta bunganya, dan tunjukin ke muka mereka. Tanya balik, lu rela buang duit 1.600.000 jadi asap? Biasanya, kalau orang udah dihadapin sama angka kerugian real, argumen gengsi mereka bakal rontok seketika. Aturan ketiga, rule 24 jam atau puasa gaya. Kalau lu ngerasa gatel pengen check out barang konsumtif pakai pay later, diamkan dulu barangnya di keranjang selama minimal 24 jam sampai seminggu. Jangan langsung klik. Gua berani jamin, 90% keinginan lu bakal memudar, karena itu sebenarnya cuma letupan dopamin sesaat, bukan kebutuhan real. Kalau lu nggak bisa beli barang itu pakai uang cash hari ini, artinya lu emang belum levelnya punya barang itu. Titik. Terima fakta pahit itu, turunin gengsi lu, dan hiduplah sesuai realita. Sistem di luar sana nggak akan pernah peduli sama masa depan lu. Mereka punya tim marketing jenius yang tugasnya ngubah lu jadi sapi perah seumur hidup. Kalau lu nggak bangun dan sadar sekarang, lu cuma bakal jadi penonton yang makin miskin di saat orang lain makin kaya dari uang bunga yang lu setorin tiap bulan. Kalau lu ngerasa bedahan logika ini masuk akal dan lu mau berhenti jadi korban sistem, pastikan lu udah subscribe channel ini. Kita bangun tameng finansial bareng-bareng. Gua hoodie hijau. Tetap pakai logika. Amankan cash flow. Pegang kendali hidup lu. Cabut.